Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. la hawla Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. la hawla Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Allah. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibinal Mustafa nabiyinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim.
Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada momen hari Jumat yang berbahagia ini dan yang insya Allah diberkahi ini, marilah kita kembali mencas, merefresh kembali ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya adalah kita akan mendapatkan kemuliaan dan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulia tidak hanya kemuliaan di akhirat nanti, namun juga Allah menjanjikan kemuliaan kita di kehidupan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada tanggal 28 nanti, hari Senin, insyaallah kita akan memperingati hari Isra Mi'raj. Hari atau di mana pada malamnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada satu malam dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian dari situ, dari Masjidil Aqsa, Allah Subhanahu wa taala memi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa menuju langit, yang kita sendiri tidak tahu bagaimana bentuk perjalanannya, bagaimana bentuk langitnya yang dituju oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya Allah yang tahu semuanya. Allahu a'lam bishawab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah, zat yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailam minal masjidil haram, pada suatu malam dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, menuju ke Masjidil Aqsa, linuriyahu min alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekelilingnya atau di sekitarnya selama perjalanan tersebut, linuriyahu min ayatina, agar kami menunjukkan kebesaran atau tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul basir. Sungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Pertanyaannya, mengapa Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasulullah dalam Isra Mi'raj tersebut? Kalau kita melihat sejarah, pada tahun sebelum terjadinya Isra Mi'raj tersebut, kita mengenal ada istilah Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada tahun tersebut meninggal istri beliau yang sangat tercinta, yang telah 25 tahun membersamai beliau, ikut berjuang mendakwahkan Islam kepada umat manusia. Kemudian istrinya tersebut, Siti Khadijah, Sayyidah Khadijah, meninggal dunia pada tahun tersebut. Kemudian disusul meninggalnya paman beliau yang sangat mencintai Nabi Muhammad SAW, memberikan perlindungan dari gangguan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, yaitu pamannya Abu Thalib. Setelah sebelumnya kakeknya meninggal, maka hak asuh atau pengasuhan Nabi Muhammad SAW di bawah
pamannya yaitu Abu Thalib tersebut. Dan kebetulan pada saat itu Abu Thalib merupakan pemimpin dari kabilah Bani Hashim. Nah, kabilah yang tentunya mempunyai posisi tertinggi, yang paling mulia di dalam suku Quraisy pada saat itu. Ketika paman Nabi Muhammad yaitu Abu Thalib meninggal dunia, maka orang-orang Quraisy yang belum masuk Islam pada saat itu mulai meneror, mulai bebas untuk meneror Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyiksanya. Namun dengan ujian tersebut ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat melewati semua ujian-ujian yang sangat berat itu dengan tanpa mengenyampingkan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau terus istiqomah dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Isra Mi'raj merupakan hadiah, penghibur atau hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yaitu Rasulullah, sehingga dengan adanya Isra Mi'raj tersebut Rasulullah menjadi hatinya tidak sedih lagi dan merasa bahwa di sisinya ada Allah Subhanahu wa taala yang akan senantiasa melindunginya, membantunya, menyayanginya, dan menyertainya dalam melewati berbagai macam ujian dan rintangan yang dihadapinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita melihat peristiwa Isra Mi'raj juga, tentunya kita faham, mengetahui bahwa di situ ada perintah, mulai ada perintah untuk melaksanakan sholat bagi umat Islam, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang awalnya perintah itu adalah 50 kali sholat fardu, sholat wajib yang dilakukan bagi hamba-hambanya, tetapi dengan rukhsah, ya, dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya hanya diwajibkan menjadi 5 kali saja. Itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyayangi hamba-hambanya. Maka kalau kita lihat di fikih itu banyak sekali rukhsah atau dispensasi. Misalnya ketika orang yang sakit terus-menerus atau orang yang sudah tua renta dibolehkan untuk tidak berpuasa pada saat bulan Ramadan. Atau ketika kita dalam perjalanan atau musafir, kemudian kita dibolehkan untuk menjamak sholat ataupun mengqashar sholat menjadi 2 rakaat. Itu merupakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Kemudian juga kalau kita melihat kewajiban sholat merupakan hal yang sangat mendasar, ya, bagi kita umat Islam, karena sholat merupakan tiang agama. Maka dengan adanya perintah sholat ini dapat menjadi tolak ukur, ya, kebaikan kita, sifat baik kita, perbuatan baik kita, amal soleh kita. Maka kalau kita mau melihat seorang itu, kita lihat dari sholatnya, ya. Bagaimana kalau sholatnya baik, maka insya Allah dia akan an-nahyu, ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar atau yang buruk. Ini dapat dimaknai bahwa tidak serta-merta kita sholat, kemudian kita khusyuk, lalu kita menjadi baik, gitu kan. Perbuatan kita menjadi baik. Karena banyak juga orang yang mungkin sholatnya baik, ya, sholatnya khusyuk, gitu, pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi secara kehidupan sosial, secara perilaku dia masih kurang baik. Misalnya dengan tetangganya masih berkata yang tidak baik, menggibah tetangganya, kemudian tidak mau menyapa tetangganya, kemudian tidak mau berbaur dengan warga sekitarnya, itu juga merupakan bahwa sholatnya itu sebetulnya masih belum baik. Maka tolak ukur sholat yang baik adalah bagaimana dapat menjadi perisai, ya. Sholat itu dapat menjadi perisai bagi diri kita agar kita tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang menyakiti orang lain, dan juga dapat menjadi pemantik agar kita senantiasa berusaha atau termotivasi untuk melakukan perbuatan baik,
perbuatan yang positif dan melakukan amal-amal soleh. Maka ketika kita sudah melakukan sholat dengan khusyuk, kemudian kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita dengan an-nahyu anil fahsai wal munkar, dan juga kita dapat memunculkan perbuatan baik dari diri kita, maka itulah sholat yang kualitasnya sangat bagus, yang terbaik. Maka dengan momen Isra Mi'raj ini, marilah kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa meningkatkan kualitas sholat kita, yang dalam artian sholat yang dapat menjadi cerminan dalam perilaku dan perbuatan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, sekali lagi khatib mewasiatkan kepada diri pribadi khatib dan juga kepada jamaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan dan menjaga kualitas keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang atau hamba-hambanya yang insya Allah akan mendapatkan kasih sayangnya, rahmatnya, dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semoga segala urusan kita diberikan kemudahan, segala permasalahan kita diberikan solusinya, dan kita semua insya Allah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum.